Sebelumnya minta maaf kepada teman-teman yang sudah bergabung. Kebetulan jaringan kami sedang berada dalam gangguan dua-duanya. Jadi untuk pertanyaan terakhir, Misalis, ini saya Iya, sampaikan sekarang ya. iya. Mm. Menurut Misalis, seberapa pentingkah mengambil jurusan yang tepat di perkuliahan atau di perguruan tinggi? Kan Misalis kebetulan ada di jurusan PAUD, menjadi guru PAUD dan memiliki prestasi yang banyak. Maksudnya memang tidak bisa dihitung lagi seperti itu dengan proses Misalis di jurusan PAUD ini. Jadi seberapa pentingkah mengambil jurusan yang tepat? Oke. Menurut saya mengambil jurusan itu emang sebaiknya tepat ya. Mungkin banyak hal yang dipertimbangkan gitu. Setiap orang yang mengambil jurusan punya pertimbangannya masing-masing gitu. Begitu juga saya gitu. Uh, Emang penting sekali ada komunikasi antara anak dan orang tua. Kadangkala ketika anak ingin mengambil jurusan apa, orang tua kurang mendukung, dan ketika orang tua ingin jurusan ini, anak kurang suka kayak gitu. Nah, sebenarnya harus adanya komunikasi gitu. Jadi selagi anak masih SMA mungkin itu udah mulai dibicarakan ketika ingin kuliah, ingin ambil jurusan apa gitu. Itu seperti pengalaman saya tadi ya. Ini kalau belajar dari beberapa eh, beberapa kegagalan saya, yaitu ketika saya ingin ambil jurusan ini orang tua kurang kurang setuju kayak gitu. Nah, tapi ketika semua sudah terjadi, ini tuh tentu ada pelajaran, ada hikmahnya kayak gitu. Ya mungkin saya nggak akan merasakan banyak pengalaman hingga sekarang apa yang telah saya peroleh gitu, itu ketika saya nggak ambil jurusan ini gitu. Dan ngambil jurusan ini pun butuh pencarian kayak yang saya ceritakan tadi. Jadi saya nggak heran sih ketika masa-masa quarter life crisis di mana usia belasan hingga 20-an kayak gitu mulai bingung kan, itu mulai kayak muncul pertanyaan-pertanyaan, kita mau ambil jurusan apa, udah nyaman di jurusan ini, nanti di perjalanan, di tengah perjalanan, loh kayaknya ini nggak sesuai sama passion saya, kayaknya ini nggak sesuai dengan, lebih banyak pertimbangan gitu loh. Nah itu makanya kita sambil jalan gitu ya, kita juga harus belajar untuk mengenali diri kita. Misal udah masuk jurusan apa, uh, ya kita harus bisa berproses di situ semaksimal mungkin. Kira-kira jurusan itu, misal jurusan PAUD gitu, ya udah jangan cuma kuliah, dengerin dosen habis itu pulang, atau yaitu tentu akan berbeda dengan mahasiswa yang dia kuliah, dia aktif di beberapa organisasi, atau dia mengembangkan skillnya, dia punya apa gitu. Yang terpenting menurut saya ketika mengambil jurusan, uh, kita boleh punya cita-cita, kita boleh punya mimpi mau ambil jurusan apa kayak gitu. Tapi idealisme kita itu harus imbang dengan realistis gitu. Kita harus tetap realistis. Kayak uh, misal dia dari kecil itu nggak kurang minat di sains, terus kemudian dia ambil jurusan IPS, tiba-tiba saya pengen ambil kedokteran gitu, tapi dia nggak memikirkan, apa namanya, oh iya jurusan saya IPS, atau uh, mampu nggak sih perekonomian keluarga, itu semua itu harus tetap dipertimbangkan kayak gitu, sehingga ketika di perjalanan kuliah nanti hambatan-hambatannya itu bisa dikurangi, nggak terlalu banyak gitu. Sebenarnya itu susah-susah gampang ya ngambil jurusan itu. Ya kalau saya flashback ke dulu, uh, saya bersyukur sih walaupun beberapa kali gagal kayak gitu, tapi kegagalan itu bisa jadi pelajaran buat saya untuk langkah-langkah saya ke depan. Gitu sih, Miss. Ya dikembalikan ke orangnya masing-masing gimana berproses selama jadi mahasiswa. Berarti memang penentuan jati diri juga harus ditemukan terlebih dahulu baiknya ya untuk mengambil jurusan gitu ya, Miss ya. Iya. Tapi ketika udah saatnya kuliah terus dia masih bingung ambil apa, ya ambil yang kiranya paling yakin gitu loh, Miss. Karena kan kadang kita nggak tahu apa ya. Ibarat kata tadi Miss bilang penemuan jati diri, kalau misalnya belum ketemu terus emang mau sampai kapan nunggu jati diri gitu, nunggu
30 tahun dan sebagainya, kan kesempatan nggak bisa diulang gitu. Jadi ya tetap berproses gitu sih, apapun jurusannya, jangan terbatas di situ saja, jangan terbatas oh saya jurusan ini nggak bisa ini loh. Sekarang loh zaman apa namanya udah digital, apa-apa gampang, internet ada, semua bisa dipelajari. Misalnya ada skill lain gitu, kayak misalnya yang suka menulis, menggambar, atau banyak skill lain, itu juga bisa dipelajari lewat YouTube, lewat banyak hal. Jadi nggak terbatas, ilmu itu kita dapatkan dari bangku perkuliahan gitu. Kayak saya di pesantren ini, saya dapat banyak ilmu dari teman-teman saya. Kayak teman di pondok, oh punya hobi ini gitu. Mungkin di pondok lain, saya ikut komunitas apa, bertemu dengan teman-teman lain gitu. Ya itu saya punya semangat ketika mulai mengembangkan waktu mau menggambar, bikin buku itu saya itu apa namanya punya teman dari beberapa pondok lain, terus akhirnya oh gini loh, saya dikasih arahan, oh gini gini gini, itu juga jadi membuka pikiran saya untuk oh bisa nih, bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak bisa dipelajari sih, Miss, gitu. Jadi jangan insecure ketika saya keterima di jurusan ini, kayaknya saya salah jurusan ya. Jangan membatasi diri dengan seperti itu, tapi teruslah berkembang apapun jurusan Anda gitu. Baik, terima kasih Miss.